Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Pakistan mengalami jalan buntu karena masalah pengendalian Selat Hormuz, dan kedua belah pihak berniat untuk melanjutkan perang. Iran menyatakan bahwa mereka menuntut kedaulatan penuh atas Selat Hormuz dan hak untuk memungut bea atas kapal-kapal yang melintas. Sementara Donald Trump sendiri ingin mengambil kendali atas selat tersebut. Selain itu, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah sepenuhnya menghancurkan tentara Iran, termasuk Angkatan Laut negara tersebut. Namun Teheran sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan perang dengan tentara yang katanya sudah dihancurkan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil awal dari negosiasi langsung. Iran sekali lagi menegaskan garis merah mereka. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memperingatkan bahwa para negosiator Amerika tidak akan bersikap lunak terhadap permainan Iran. Dan Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memulai proses pembersihan Selat Hormuz. Mari kita bahas bersama sekarang apa yang sebenarnya terjadi dalam perundingan di Pakistan saat ini. Nama saya Alexi Pici, mari kita bahas bersama topik ini, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apapun Anda di bawah video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, hingga larut malam Sabtu di Islamabad, pertemuan antara pejabat tinggi Amerika dan Iran masih berlangsung, yang merupakan pertemuan tingkat tertinggi dalam setengah abad terakhir. Dalam pertemuan ini, mereka berusaha mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 6 minggu. Kenapa setengah abad? Karena terakhir kali pejabat Amerika dan Iran bertemu di tingkat setinggi ini adalah sebelum dimulainya revolusi Islam pada tahun 1979. Menurut sumber Pakistan, negosiasi langsung antara Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan menantu Presiden Trump Jared Kushner, serta Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berlangsung hingga larut malam. Dan ada prediksi bahwa pembicaraan ini akan berlanjut juga pada hari Minggu. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan yang sangat disukai oleh Donald Trump dan yang memiliki hubungan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan saat ini Financial Times menulis bahwa dari Islamabad diketahui bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu karena masalah pengendalian Selat Hormuz. Secara khusus, Iran bersikeras untuk mempertahankan kendalinya atas jalur air tersebut dan memungut biaya dari kapal-kapal. Artinya, Iran menuntut untuk keluar sebagai pemenang dari perang ini. Katanya, Selat Hormuz harus diakui sebagai wilayah milik Iran saja, dan hanya rezim di Teheran yang nantinya bisa memutuskan siapa dan bagaimana yang boleh melewati perairan ini. Menariknya, bahkan sebelum perang dimulai, Iran sebenarnya tidak memiliki tuntutan seperti itu dalam kerangka negosiasi. Ini adalah salah satu prestasi Donald Trump. Trump dengan licik menawarkan kepada orang Iran untuk membentuk usaha patungan yang akan memungut upeti dari kapal-kapal yang lewat dan membagi uangnya untuk berdua. Jadi ya, jangan heran Trump menawarkan kepada lawannya, yaitu Iran, untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan dari sekutu, yaitu negara-negara di Teluk Persia. Namun, seperti yang diketahui, para negosiator Iran menolak gagasan tentang kendali bersama meskipun telah ada pertemuan tingkat tinggi, yaitu Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan pemimpin masa perang Iran Mohammad Bagir Ghalibaf. Dalam situasi ini, perwakilan AS Serikat melaporkan bahwa pada hari Sabtu, beberapa kapal Angkatan Laut AS Serikat melintasi Selat Hormuz, di mana blokade oleh Iran telah menyebabkan gangguan terbesar dalam sejarah pasokan energi dunia. Namun, televisi pemerintah Iran dan sebuah sumber di Pakistan membantah informasi tentang adanya kapal Amerika yang melintasi jalur air tersebut. Mereka menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut memang mendekati selat, namun pihak Iran memberikan peringatan sehingga kapal-kapal itu berbalik arah dan pergi. Selain itu, Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan bahwa kapal-kapal Amerika telah memulai proses pembersihan ranjau di Selat Hormuz, meskipun pihak Iran tidak mengetahui hal tersebut dan dikabarkan mengusir kapal-kapal Amerika dari selat itu. Ada satu lagi tanda bahwa ini adalah masalah yang diperdebatkan. Sebelumnya, seorang pejabat tinggi Iran mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset-aset yang disimpan di Qatar dan bank asing lainnya, namun pihak Amerika segera membantah hal tersebut. Jadi kita memahami bahwa Iran juga menuntut pencairan aset sebagai dasar untuk kesepakatan.
Dan seorang sumber senior Iran bahkan sempat menyatakan bahwa pencairan seperti itu adalah tanda keseriusan dalam perundingan. Saya juga ingin mencatat bahwa sebelum perwakilan Amerika Serikat dan Iran bertemu secara langsung, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak Iran dan Amerika untuk sekali lagi menetapkan garis merah mereka. Agenda Teheran mencakup pengakuan atas kekuasaan dan kedaulatannya atas Selat Hormuz, di mana mereka berniat memungut biaya transit dan mengontrol akses. Selat tersebut merupakan jalur sempit yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Iran juga menuntut penghentian total tembak-menembak antara Israel dan Hizbullah Lebanon, yang menurut mereka seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan awal dengan Amerika Serikat. Israel dan Amerika Serikat membantah bahwa Lebanon adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata, sementara Gedung Putih menjelaskan perselisihan ini sebagai kesalahpahaman, seolah-olah Iran salah memahami mereka. Israel yang 6 minggu lalu memulai kampanye militer melawan Iran bersama Amerika Serikat saat ini sama sekali tidak diwakili dalam perundingan di tingkat manapun. Tuan rumah, yaitu Pakistan, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak mengakui kedaulatannya. Oleh karena itu, jelas bahwa akan ada pembahasan terpisah mengenai Lebanon. Israel menyerukan kepada otoritas Lebanon untuk berdialog mengenai perlucutan senjata kelompok Hizbullah. Dan agar kita memahami siapa yang menekan lawan dalam negosiasi, ada baiknya mengingat pernyataan dan tindakan terakhir. Dan inilah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengunggah pesan di media sosial di mana ia menyatakan bahwa para pejabat Iran, kutipannya, tidak memiliki kartu truf untuk bernegosiasi. Bahkan Trump juga menulis, kutipannya, satu-satunya alasan mereka masih hidup hari ini adalah karena dimulainya negosiasi. Ia menuduh Iran menggunakan Selat Hormuz untuk pemerasan dan menyatakan bahwa selat tersebut akan tetap terbuka, kutipannya, dengan atau tanpa mereka. Ketua negosiator dari IS, J.D. Vance, menyatakan bahwa AS memandang negosiasi ini dengan optimis, namun memperingatkan, kutipannya, jika mereka mencoba menipu kami, mereka akan mendapati bahwa tim negosiasi tidak terlalu mudah terpengaruh oleh hal itu. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Teheran memasuki negosiasi ini dengan ketidakpercayaan yang mendalam, yang disebabkan oleh serangan-serangan sebelumnya terhadap Iran selama putaran negosiasi sebelumnya. Araghchi yang merupakan anggota delegasi Iran di Pakistan menyatakan bahwa negaranya siap melakukan serangan balasan jika terjadi serangan ulang. Selain itu, kedua belah pihak menunjukkan apa yang mereka bawa ke dalam negosiasi ini. Pada saat yang sama, Iran kembali mempublikasikan usulan mereka yang terdiri dari 10 poin. Di dalamnya terdapat seruan untuk penghentian perang yang dijamin dan tidak adanya serangan di masa depan. Ada tuntutan untuk mencabut sanksi ekonomi dan menetapkan kontrol atas Selat Hormuz. Usulan tersebut juga mencakup penghentian aksi militer terhadap apa yang disebut sekutu regional Iran, yaitu kelompok-kelompok teroris ini. Secara langsung menyuruhkan penghentian serangan Israel terhadap Hizbullah, kelompok teroris Lebanon yang didukung oleh Iran. Amerika Serikat sebagai tanggapan mengajukan usulan mereka yang terdiri dari 15 poin yang mencakup pembatasan program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, justru penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi keunggulan strategis utamanya dalam perang ini dan juga di meja perundingan. Kapal dagang menutup selat tersebut secara efektif memblokir pengiriman minyak, gas, dan pupuk. Pada hari Sabtu, harga spot minyak Brent melebihi $94. Tentu saja ini sedikit lebih rendah dibandingkan minggu lalu, tetapi ini lebih dari 30% lebih mahal dibandingkan awal perang pada hari pertama perang. Sebelum konflik, sekitar 1/5 volume perdagangan minyak dunia biasanya melewati Selat Hormuz, dengan lebih dari 100 kapal per hari. Jadi jumlahnya cukup banyak. Dan setelah pengumuman gencatan senjata, hanya tercatat 12 kapal yang melewati selat itu dalam beberapa hari. Dulu jumlahnya lebih dari 100 kapal per hari. Jadi itulah sebabnya negosiasi masih buntu untuk saat ini. Dan seperti yang Anda lihat, semuanya bergantung pada Selat Hormuz, yang sekali lagi bahkan tidak dibicarakan sebelum perang dimulai. Pada tahap negosiasi sebelum dimulainya aksi militer antara Amerika Serikat dan Iran, bahkan tidak ada pembicaraan tentang Selat Hormuz. Sekarang ini telah menjadi topik utama dari. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini.
Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru. Begitu berita masuk, langsung kami bagikan. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.